Betapa mengerikannya efek dari hutang. Apa yang akan saya sampaikan bukan dari cerita atau kata orang, tapi benar-benar dari pengalaman saya pribadi tentang betapa mengerikannya efek dari hutang tersebut. Saya merasakan bagaimana ngerinya ketika tidak bisa membayar cicilan atau membayar tagihan. WA, SMS, telepon penuh dengan intimidasi, cacian, makian, ancaman yang membuat saya berpikir bahwa dalam tanda kutip mungkin wajar ya ketika ada orang yang sampai mengakhiri hidupnya karena hutang. Kenapa? Mengerikan sekali. WA-nya, SMS-nya, teleponnya, ada voice note-nya juga. Kalau yang nggak kuat mental, memang bisa sampai mengakhiri hidupnya. Dan dari dampak hutang itu pun, seorang suami atau istri bisa jadi ribut, bukan karena permasalahan yang terjadi di rumah, tapi karena dampak mental karena ditagih hutang itu. Mudah emosi, ke anak juga mudah marah, padahal wajar ya anak kecil mungkin bikin keusilan, bikin kenakalan, tapi emosi yang kita sampaikan ke anak itu berlebihan. Karena sebenarnya udah mental kita udah sakit, hati kita, pikiran kita udah kacau balau. Dan saya merasakan itu gitu. Itulah dampak mengerikan dari hutang. Jadi buat kalian yang belum pernah berhutang, jangan coba-coba. Jangan coba-coba kalian berhutang, mau untuk usaha, mau untuk, apalagi untuk gaya hidup ya. Selama nggak darurat banget. Ya kalian yang paham sendirilah, darurat itu seperti apa, kalian yang paham kondisi kalian. Selama nggak benar-benar darurat, jauhi hutang. Kalau mampu beli HP yang harga 1 juta atau 2 juta, beli yang HP segitu aja, nggak usah hutang. Kalau hanya mampu beli kendaraan bekas, udah beli aja kendaraan bekas, nggak usah hutang. Karena juga yang dilupakan orang berhutang adalah usia dia belum tentu sampai hutang itu lunas. Bisa saja dia baru tanda tangan kredit, dia meninggal. Terus siapa yang disusahkan? Orang tuanya, anak istrinya. Kasihan, kasihan betul. Saya juga menyesal ya. Saya alhamdulillah memang hutang itu bukan untuk judol, garis bawahi bukan untuk judi online, bukan untuk suatu kenakalan, bukan. Memang karena kesalahan saya dalam pengelolaan keuangan. Jadi buat kalian yang lagi terjerat hutang, saran dari saya adalah yang pertama, bertobat. Bertobat kepada Allah, kita mengakui kesalahan kita, kita mengakui dosa kita dekatkan diri kepada Allah dengan ibadah, dengan memohon ampun, dengan berserah diri. Ingat ya, berserah diri bukan pasrah. Berserah diri kita serahkan kepada Allah, kita sambung dengan doa, ikhtiar, dan tawakal. Kedua, carilah orang yang bisa menyelesaikan masalah kalian mentalnya. Bukan nyari orang yang bisa melunasi hutang kalian. Saya dulu ya berpikir sama saya, alhamdulillah ketika mental saya terpuruk, sampai saya dulu juga berpikir kalau mengakhiri hidup nggak dosa, mungkin saya juga akan melakukan hal yang sama. Tapi alhamdulillah Allah memberikan saya jalan keluar lewat bapak saya mengenalkan dua orang, satu pengacara, satu ustadz. Awal bapak saya cerita mau mengenalkan dua orang ini, dalam hati saya ini berkata, saya nggak butuh ceramah, saya nggak butuh nasihat. Saya hanya butuh orang yang bisa melunasi utang saya. Tapi kan udah mentok, akhirnya saya mau nggak mau, saya bertemu dengan dua orang tersebut. Satu dengan Pak Ustadznya dulu, yang pertama yang selang berapa hari saya telepon Pak pengacaranya. Wallahi ya Allah, beruntung betul saya dikenalkan dua orang itu. Saya malah menyesal setelah bertemu dengan mereka dan ngobrol, saya menyesal kenapa nggak dikenalkan dari dulu. Berkat beliau-beliau lah, wasilahnya, saya lebih tenang, saya lebih ikhlas dalam menjalani takdir ini. Hampir saja saya menjual rumah saya yang harganya harusnya di atas 300 juta, saya mau jual harga 200 juta. Paginya sudah saya tawarkan, ada orang yang berniat ngecek, siangnya saya telepon bapak pengacara tadi, terus dia menceritakan hukum tentang hutang tanpa agunan, khususnya pinjol. Rugi kalau jual rumah hanya untuk bayar pinjol. Udah dikasihlah saya wejangan bahwa menunda pembayaran bukan berarti nggak bayar. Kamu tunda pembayarannya. Ya memang kita harus siap didatangi debt collector, dimaki-maki, diancam, diintimidasi. Tapi kita harus siap dengan itu. Karena sebagai orang yang mau berhutang, harusnya ketika kita mau hutang, itu kita udah siap dengan resikonya apa ketika kita nggak bayar.
Alhamdulillah saya nggak jadi jual rumah sampai sekarang, udah jalan 1 tahun lebih. Kalau Allah mentakdirkannya saya nggak bertemu dengan 2 orang itu, mungkin rumah saya udah dijual dengan harga murah. Itulah betapa mengerikannya efek dari hutang ya. Saya mudah emosi, saya mudah marah. Itu dalam sisi manusia dunianya ya, apalagi dalam sisi agamanya. Seperti berzina dengan ibu sendiri, seperti berzina 36 kali diperangi Allah dan Rasulnya. Maka buat kalian yang belum kenal hutang, jauh-jauhi hutang. Jangan berani sedikit pun untuk mendekati hutang. Mencoba untuk hidup seadanya, hidup hemat, hidup sederhana. Nggak usah mikirin gengsi, nggak usah mikirin validasi. Dan buat kalian yang sedang terjebak hutang, bingung nggak bisa bayar, bertobat, beribadah, dibaikin, deket sama Allah lagi, dan carilah orang pendamping yang bisa menenangkan mental kita, memberikan motivasi kita bahwa semua akan ada jalan keluarnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video saya bermanfaat buat saya pribadi dan teman-teman di luar sana, sebagai pengingat, sebagai alarm, sebagai peringatan bahwa begitu dahsyatnya, mengerikannya efek dari hutang. Jauhi hutang sekarang juga. Semoga saya dan yang menonton yang sedang terlilit hutang segera dilunasi hutangnya, dan anak keturunan kita, saudara-saudara kita dijauhkan dari segala macam hutang dan riba.